Baik, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung di Zoom kita hari ini ya, hari Selasa 20 Februari 2024 di perkuliahan pengelasan lanjut dengan kode KP 401 untuk mahasiswa semester 4 kelas pagi A ya. Jadi ini melanjutkan perkuliahan kita minggu lalu ya, di mana minggu lalu kita kemarin sudah membahas kontrak kuliah, kemudian refresh ingatan lagi ya tentang perkuliahan yang telah diambil di semester 1, yaitu las dan fabrikasi logam. Dan kita sudah eh, ini ya membahas sedikit juga dasar-dasar pengelasan kemarin, lalu kita lanjutkan praktikum kemarin. Praktikumnya dimulai dari demonstrasi penggunaan cutting torch ya dengan oxy fuel cutting. Kemudian em, praktikum, praktikum masing-masing mahasiswa memotong plat untuk menjadi benda kerja ya, benda kerja yang akan dikerjakan untuk pengelasan filet. Nah, nanti rencananya setelah istirahat kita akan bertemu kembali, berkumpul di lab welding untuk melanjutkan pekerjaan kemarin. Bagi yang belum motong, hari ini masih bisa motong, kita akan pakai plasma ya, biar lebih cepat. Karena minggu lalu itu plasmanya lagi di set ulang, jadi kita pakai cutting torch, CPWall atau oxyacetylene. Nah, bagi yang udah selesai, nanti tinggal dibersihkan aja platnya, dibersihkan, kemudian bisa di pick up. Ya, kalau nggak salah kemarin saya bilang ini ya, 3 plat untuk 2 orang. Nah, satu platnya kan harus dibagi 2 ya, dibelah. Nah, itu nanti dibelah aja pakai plasma ya. Jadi temannya kumpulin 2 orang, ambil 3 plat, satunya dibagi 2, jadi 1 orang pakai atau pegang 1,5 ya. Itu nanti di hit up dengan T-joint atau eh, apa sambungan T ya, sambungan T. Oke, hari ini di pertemuan teori ya saya akan sekilas ya mengenalkan heat up yang ada di industri kapal. Ini sebenarnya juga bukan bidang saya ya, cuman saya mengerti sedikit-sedikit tentang heat up, terutama yang bagian weldingnya. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Nanti kalau ada yang bisa membantu menjelaskan istilah-istilah kapal ya, karena kan saya masih cukup asing lah ya sama eh, materi perkapalan, nanti bisa boleh dibantu. Tapi kalau ada yang nggak ngerti, nanti temannya boleh bantu ya. Ada yang mau nanya, temannya boleh bisa ada yang ngerti, boleh dan dibantu. Tapi kalau belum belum ada yang bisa menjawab, nanti kita cari jawabannya sama-sama ya. Oke, ini materinya dari Pak Nurman nih. Beliau mempunyai materi fit up preparation Marine IACS standar. Nah, ini materinya Pak Nurman. Bentar ya. Nah, ini. Oke. Kelihatan ya? Nah, ini materinya mengenai standar-standar preparasi fit up. Jadi pasti ini dalam fabrikasi kapal ya juga ada fit up yang berkaitan dengan welding. Nanti kita lihat sekilas-sekilas dulu ya. Nah, ini tolong bantu saya nanti ya. Ship terms. Ada ship dimension. Nah, ada shear up. Ada yang tahu nggak dipanjangannya apa? Shear up-nya apa? Ada yang bisa bantu? Nah, nggak tahu. Kalau FWD, Forward. forward. Betul. Kalau up-nya apa? Panjangannya apa? Pasti ini belakangnya kan? Nah, ini belakang di depan kan ya? Nah, panjangannya apa yang up ini? Nggak, oke, skip dulu.
Lalu ini ada freeboard. Ya, jadi dimensi yang ke sini freeboard. Ini namanya summer load line. Yang sebelah sini flare ya, antara shear forward dengan jarak summer load line. Kemudian ada length between perpendicular LBP di sini ya. Nah, jadi panjang antara perpendicular tegak lurus. Lalu ada length of waterline LWL. Ada length overall LOA. Oke. Kemudian ini tampak depannya yang ini ya. Nah, ini depth-nya, kedalamannya, tumble home, camber, ada molded beam, draft, baseline, kemudian half sealing of keel. Nah, ini memang istilah dari dimensi kapal. Nah, kemudian ada starboard dan port side ya. Jadi kalau dalam kapal ya, dalam gambar kapal kita tidak menyebut kanan dan kiri, tapi kita menyebut sisi starboard dan sisi port. Nah, kenapa dikatakan starboard? Ini awal dari steerboard sebenarnya ya. Jadi pas zaman dulu kapalnya masih jadul ya. Setirnya kemudinya berada di sebelah kanan. Karena kan tangan kita itu pakai tangan kanan ya, lebih dominan gitu. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu untuk bongkar muat. Jadi yang sebelah kiri itu yang sisi yang berlabuh dengan pelabuhan. Jadi sisi yang berlawanan dengan sisi kemudi biar gampang memindahkan barang-barang muatan sebelah kiri. Jadi istilahnya adalah starboard dan port. Nah, ini ada beberapa strokes dan board shape. Ini saya nggak bisa menjelaskan karena saya kurang paham. Kemudian ini lampungnya ada yang single hull, ada yang double hull. Nah, di sini lebih tebal yang double hull. Kemudian ini ada ship terms juga, saya skip aja. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan pada fabrikasi kapal dia ada pembagian parts yang perlu dibangun. Di sini sudah diberi kode ya. Ada A, ada K, ada P, ada R, dan kode angka. Ada T juga di belakangnya. Nah, yang kita lihat di sini banyak sekali material yang disusun seperti ini. Nah, menggunakan beam lalu ada plat seperti ini ya. Nah, kurang lebih ini menggunakan sambungan T atau T-joint. Nah, kemudian ada frames ya, frames dalam kapal. Ini saudara mungkin sudah tahu ya. Nah, ini juga ada bagian-bagiannya ya, bagian-bagian dari beam kapal. Nah, kemudian untuk memotong si material-material ini ada standarnya ya, ada standar mechanical gas cutting and manual gas cutting standard. Jadi mechanical gas dan manual gas. Jadi kalau mechanical artinya itu menggunakan pemotongan yang otomatis dengan rel seperti yang ada di lab kita itu ada yang mechanized ya, pemotongannya menggunakan apa ya, mechanized arm. Jadi bukan dengan tangan manusia. Kalau manual itu yang dengan tangan manusia dengan touch. Oke. Kemudian kalau mechanized itu kedalaman atau ketebalan pemotongannya itu ada dua kemungkinan atau dua ukuran. Kalau pemotongannya itu dengan ketebalan kurang dari 20 mm, jadi standarnya seperti ini. Nah, kalau dengan manual, itu berbeda lagi ya. Ini members ini maksudnya setiap parts yang akan dipotong. Ya. Nah, ini adalah brackets-nya ya, yang akan dipotong. Ini flange-nya ya. Ini kan H-beam kan ya. H-beam ini yang bagian atas namanya flange dihubungkan oleh web di sini. Nah, standarnya
Standarnya itu adalah kurang lebih 3 mm. Ya, tapi limitnya adalah 5 mm. Nggak boleh lebih dari 5 mm. Itu adalah eh, flange-nya. Oke. Straightness out in plane of flange. Jadi ini adalah breadth atau lebarnya, lebar dari flange-nya itu. Lebarnya itu standarnya 3 mili. Oke. Kemudian juga kelurusannya. Ini kalau straightness itu kelurusannya. Nah, ini yang perlu kita simak ya, bagian ini mengenai eh, feed up ya. Feed up-nya itu di sini menggunakan sambungan ini ya, sambungan tapi agak miring. Kalau ini sambungannya sambungan corner ya, corner joint. Nah, frames-nya itu standarnya kurang lebih 1,5 mm dengan batas 3 mm dan 100 mm setiap ketebalannya. Itu adalah batasnya. Oke. Jadi ini adalah beberapa ukuran-ukurannya ya. Nah, kemudian ini ada proses-prosesnya. Em, untuk pendinginan ya, untuk pendinginan eh, setelah perlakuan panasnya itu ada suhu-suhu yang harus dipenuhi. Nah, misalkan ini konvensional proses AH32, EH32 dan AH36, EH36. Ini proses pemotongannya ya dengan menggunakan air potong dan gas potong tertentu ya. Nah, ini em, bisa menggunakan water cooling just after heating. Jadi bisa langsung didinginkan dengan air dengan suhu itu di bawah 650 derajat. Nah, kalau yang ini dengan menggunakan air cooling atau uh, pendinginan dari udara. Seperti itu ya. Nah, ini sekilas saja. Oke, kemudian ada alignment. Ini sambungannya ya. Tapi ini butt welds-nya. Kita skip aja dulu. Nah, ini preparasi butt weld untuk pengelasan groove ya. Untuk di bagian-bagiannya itu yang membutuhkan pengelasan dengan sambungan butt joint. Kita skip aja dulu. Nah, ini ada berbagai macam bevelnya ya. Ada yang ini square butt, square, ini single single bevel, ini double bevel ya atas bawah, kemudian ini double V. Kalau ini uniform level, kalau ini non uniform bevel, jadi bevel berbeda yang bawah. Nah, ini ada backingnya, backing weldnya di bawah sini, single V, kemudian ini single V butt joint, ini fillet joint, ya ini fillet joint, ini small angle fillet, jadi fillet juga tapi lebih lancip sudutnya. Padahal kan sudutnya 90 derajat ya, sudutnya lebih lancip. Oke. Nah itu beberapa jenis sambungannya ya. Tapi detailnya saya rasa nggak usah dulu. Jadi kalau mau dikerjakan itu tinggal melihat ke standarnya. Oke. Nah, itu sedikit pengenalan ya, sedikit pengenalan tentang eh, sambungan-sambungan yang ada di fabrikasi kapal. Tapi mungkin detailnya di mata kuliah tersendiri ya. Nah, kalau kita kan lebih ke mengerjakan pengelasannya. Nah, untuk pengelasan yang lebih lanjut, saya ada materi.
Hmm. Nah, ini sih. Nah, ini buat mengingat kembali ya, mengingat kembali eh, pengelasan itu sendiri ya. Oke. Oke. Nah, ini mata kuliah prodi welding saya ambil. Ya, ya ingat kembali kalau welding itu bagian dari salah satu metode untuk menyambungkan logam ya, menyambungkan logam. Selain welding juga ada brazing dan soldering, dan juga nanti ada adhesive bonding, tapi itu beda sama sekali. Jadi intinya kalau welding itu kita panaskan kedua jenis logam, baik logam induk atau base metal dengan filler metal, dengan eh, mendekati atau hampir atau ya, menyentuh titik lelehnya, semuanya meleleh dan menyatu, terjadi fusi di situ. Ya, ini suara saya kedengaran kan? Nah, kemudian kalau brazing itu yang dilelehkan adalah filler metalnya, sedangkan eh, logam induknya itu hampir meleleh, jadi nggak sampai meleleh, cuma panas saja. Kalau soldering itu yang meleleh hanya filler metalnya saja. Nah, itu pasti beda eh, tingkat ini ya, tingkat menyatunya berbeda gitu, sehingga kekuatan sambungannya akan berbeda pula gitu. Sedangkan kalau adhesive bonding itu menggunakan bahan perekat, ya, misalkan seperti lem dan sebagainya, sejenis lem lah. Itu kalau untuk penyatuan. Nah, juga ada istilah assembly atau penyusunan. Nah, kalau assembly itu kadang nggak perlu di joining, nggak perlu disambung ya. Bikin aja kayak Lego gitu. Ada lubangnya atau ada slotnya, tinggal dimasukkan aja gitu. Itu juga ada metode yang seperti itu. Oke. Nah, untuk welding sendiri ya, pastinya kita butuh ada, ini sorry, ini bedanya antara assembly sama joining. Kalau assembly itu yang seperti ini ya, ada parts-parts yang eh, bentuknya ini ya, mungkin dibuat lubang atau dibuat ada tonjolan yang bisa menyatu. Contohnya ini seperti screwing dan riveting. Itu kalau screw itu pakai em, skrup dan mur, itu bolt. Kemudian kalau rivet, ya tentu pakai paku rivet. Nah, ini penyambungan tanpa melibatkan proses pelelehan di situ. Tapi kalau joining ini betul-betul ditempel aja. Kalau bonding ini yang pakai bahan perekat. Kalau soldering atau brazing itu tadi yang hanya eh, bahan pengisinya atau filler metal saja dilelehkan. Tapi kalau welding ini yang menjadi sama ya, semuanya menjadi sama, semuanya menyatu dan terjadi fusi. Nah, ini menunjukkan eh, distribusi dari kekuatan atau distribusi dari mechanical properties seperti ini. Nah, dari ketiga ini tentu yang paling kuat adalah welding. Dan ini cocok untuk bahan-bahan atau barang-barang yang memerlukan kekuatan mekanik yang mumpuni gitu. Ya, misalkan seperti yang di kapal itu akan memuat banyak orang, ada juga banyak beban ya, banyak beban, kemudian harus mengarungi lautan seperti itu, sehingga kekuatan sambungannya harus betul-betul uniform, harus sama gitu.
Nggak boleh ada yang berbeda atau yang lebih rendah. Kalau terjadi seperti itu yang lebih rendah kekuatan mekaniknya, maka risikonya akan terjadi patahan di situ atau fracture. Itu adalah joining method dari welding. Nah, kemudian ini skip aja, ini brazing nggak perlu. Oke, nggak perlu udah dijelasin. Oke, nah welding itu sendiri secara umum ada dua jenis ya, ada fusion welding, ada pressure welding. Yang kita gunakan kebanyakan di sini fusion welding. Artinya dia menyatu akibat ada proses ini ya, proses peleburan di situ. Jadi peleburan antara bahan isi dan bahan induk, filler metal maupun base metal. Nah, ada yang menggunakan oksiasetilen gas, ini laskarbit ya. Bahan eh, bahan bakarnya itu oksigen dan asetilen seperti yang kemarin kita gunakan untuk memotong. Nah, itu juga bisa untuk welding. Yang beda cuman nanti ininya torch-nya. Jadi cutting torch sama welding torch itu berbeda kalau untuk oksiasetilen. Nah, nanti di perkuliahan ini kita akan lebih banyak menggunakan SMAW. Nama lainnya adalah manual metal art. Jadi betul-betul menggunakan proses yang manual, baik pengelasannya dengan tangan maupun pengisian em, filler metalnya atau elektrodanya menggunakan tangan manual gitu ya. Oke. Di hari semester juga kita akan bahas atau kita akan praktikumkan ya eh, pengelasan dengan gas metal arc welding ya MAC nanti yang kita pakai yang menggunakan CO2 dan juga kalau masih ada waktu kita tambahkan GTAW atau TIG tapi saya rasa nggak cukup karena kita akan lebih banyak fokus ke SMAW saja. Oke, nggak usah. Oke. Nah, ini adalah welding position ya. Jadi posisi sang welder ya terhadap benda kerjanya. Nah, ini akan membedakan atau akan mempengaruhi tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan, kemudian sifat weldingnya nanti akan berbeda-beda semua. Misalkan di sini ada posisi dalam ini ya, dalam standar ASME itu adalah 1G. 1G berarti posisinya flat, ya, flat position. Flat position artinya mendatar atau kita seperti nulis di atas meja gitu. Nah itu. Jadi welding ini mirip kayak lagi nulis ya, lagi mengukir gitu. Nah, kalau 1G itu pengelasan groove dengan posisi flat. Nah, ini untuk plat dan pipa ya. Itu kalau standar ISO-nya diberi nama PA. Tapi kalau ASME atau American Society of Mechanical Engineering namanya 1G. Kalau PB, mana PB? Dan PB. Nggak ada, adanya PC. PB nanti di tempat yang berbeda. Nah, kalau PC di sini transfer position atau dia posisinya mendatar. Ya. Kalau di ASME itu 2G. Oke. Lalu PF. PF itu yang vertikal, uphill, naik. Tapi kalau di ASME 3G uphill. Kemudian PG 3G downhill. Jadi kalau di ASME baik PF atau PG sama-sama dipanggil 3G gitu. Tapi kalau di ISO dibedakan, dia ke arah bawah atau ke arah atas. Nah, nanti yang kita gunakan di lab yang akan kita akan praktikumkan itu yang uphill ya, yang PF ini. Kemudian ada posisi uh, overhead ya, atau PE di sini. PG, sorry 4G kalau di ASME. Nah, kalau untuk pipa, nah ini mungkin kalau di kapal nggak terlalu kepake ya.
Ini kebanyakan di industri oil dan gas. Itu juga ada posisi 1G-nya. Bedanya kalau di pipa 1G itu pipanya diputar. Jadi yang si ngelas tetap dari atas gitu. Kita putar pipanya. Kemudian kalau 2G pipanya tegak, ngelasnya mendatar. Ya, langsung mendatar. Itu kalau 2G. Kalau posisi 3G tidak ada 3G-nya. Ya, adanya 5G kalau pipa. 5G itu si pipanya diam, ngelasnya yang gerak. Jadi karena posisi pipanya mendatar, seakan-akan ngelasnya kan ini ya, vertikal kan, tapi enggak. Di posisi pipa yang diam itu, ada kita ngelasnya ke atas, nanti ada yang mendatar, ada juga yang overhead. Jadi semuanya kena kalau 5G. Kemudian ada yang miring. Ini kalau di ASME namanya posisi 6G. Nah, pipanya miring 45 derajat. Nah, ini paling sulit di antara semuanya. Karena selain ada overheadnya miring lagi. Kemudian juga ada vertikal juga miring gitu. Ini yang paling sulit dari semuanya. Nah, ini yang akan kita kerjakan ya, posisi fillet. Ada PA, PB. Nah, PB-nya di sini yang horizontal untuk fillet. Ya, yang PA-nya nanti ini yang teman-teman kerjakan ya, menggunakan materi hari ini. Ini yang base plate-nya yang ini, yang lebarnya ya, yang satu plat utuh. Kemudian yang di atasnya ini yang dibagi dua. Nah, saya sarankan nanti eh, di ujung sini kita tag ya, tag weld, di tag di kedua ujung, di depan sama di belakangnya, supaya dia nggak geser-geser. Kalau udah di tag, baru si ujungnya ini di tag lagi ke welding stand. Nah, ke welding stand-nya supaya dia kita nggak usah megang-megang lagi. Ya, taruh di situ nanti kita tinggal ngelas dari atas ini terus sampai situ. Ya, dilasnya dua sisi. Rootnya dua sisi, salah satu sisinya dikasih capping dua pas atau satu layer ya untuk cappingnya. Ya, totalnya itu ada 3 pas, 2 layer untuk satu sisi. Oke, kemudian nanti di praktikum selanjutnya setelah selesai yang 1F, kita akan lanjut 2F seperti ini. Ya, posisi horizontal sama ya, sama yang dikerjakan. Sambungan T ada 2 sisi, salah satunya pakai capping. Nah, cuma posisinya aja berbeda. Nah, ini pasti akan punya tantangan yang berbeda pula dengan yang 1F tadi. Kalau 1F itu enak jatuhnya tetesan pilar metal itu pasti ke bawah gitu. Pasti ke arah sasaran kita. Tapi kalau untuk posisi horizontal, nah itu kan kita mau akan juga atasnya gitu. Nah, nanti kalau nggak ini ya, kalau kurang teliti, nanti hati-hati dia muncul atau ngumpulnya di bawah aja, yang atasnya enggak. Nah, itu saya sarankan yang setelah root ya, cappingnya yang bawah dulu, baru yang atas. Seperti itu biasanya. Jadi yang atas itu dia punya dudukan. Kemudian eh, yang ini posisi posisi 3F. Dan 3F itu harusnya ini nih, yang vertikal up harusnya. Nah, ini sorry, yang PF ini ya vertikal up. Nah, ini yang dikerjakan di pertemuan setelah 2F. Jadi dari bawah ke atas, ini tantangannya adalah si cairannya itu gampang jatuh ke bawah karena gravitasi kan ya. Nah, sementara posisi kita ingin si em, cairannya itu nempel di dindingnya gitu. Ya sama kayak kita ngecat lah. Sama kayak kita ngecat. Pasti nanti kan ada tetesan yang jatuh-jatuh ke bawah gitu. Nah, itu yang perlu dibiasakan tangannya ya, untuk yang 3F. Nah, ada juga ya pengelasan antara plat dengan pipa seperti yang di sebelah sini. Plat sama pipa itu juga bisa dilas secara fillet. Nah, ini di sekeliling pipa.
Oke, jadi nggak selalu antara plat sama plat, pipa sama pipa. Plat dengan pipa juga bisa. Jadi, oke. Lalu ada tipe sambungan, tadi udah saya singgung sedikit ya. Tipe sambungan ada butt joint, itu eh, buntut ketemu buntut, ya, atau kepala ketemu kepala. Lalu lap joint, lap itu pangkuan ya. Sama kayak laptop. Laptop itu artinya komputer yang bisa kita pangku. Beda dengan desktop. Dengar desktop kan? Itu komputer yang ada di meja. PC, desktop namanya. Tapi kalau laptop, itu komputer yang ada di atas pangkuan kita. Begitu juga dengan lap joint, dia kayak di pangku gitu. Oke. Nah, kalau butt joint, nah ini kan kita ngelasnya tembus ke sini kan ya. Nembus kan. Nah, ini disebut atau ini menggunakan pengelasan groove namanya. Kalau yang ini ya tidak tembus ke sebelah, cuma di pinggir sininya aja. Nah, ini menggunakan pengelasan fillet. Jadi kalau butt joint pakai groove, lap joint pakai fillet. Ya kita kerjakan nanti T-joint seperti ini ya. Jadi bedakan antara eh, jenis sambungan sama jenis pengelasan. Jenis sambungannya sambungan T atau T-joint, sambungan jenis pengelasan fillet. Beda ya. Kemudian kalau corner, corner itu ada dua tipe sambungan. Ada yang open corner, ada yang close corner. Bedanya gimana? Kalau yang open corner, ini bisa dengan pengelasan eh, groove. Karena di sini terbuka kan rootnya. Tapi kalau yang close corner, ini bisanya dengan pengelasan fillet. Karena dia di pinggir ya. Atau di samping-samping saja. Nah, ini jenis pengelasan tadi yang ada eh, butt welds atau groove welds yang ini ya. Sedangkan yang ini adalah fillet. Nah, selain kedua itu ada lagi tipe-tipe lain, ada seam welds, ada plug welds, ada edge welds. Jadi plug itu yang nembus seperti ini, kalau edge itu yang di ujung sini, kalau spot itu satu titik di sini. Dan juga ada pengelasan bed welds ya, itu di surface, yang pernah dikerjakan di eh, LPL ya, pelasan fabrikasi logam itu yang di permukaan di aja. Biasanya itu untuk repair. Kalau ada cacat kelas di situ atau cacat materialnya mungkin retak atau mungkin ada yang perlu ditambal di situ. Nah, perlu kita kasih surface wear di situ. Kemudian setelah dikasih surface, kemudian semua satu permukaan itu di gerinda rata. Nah, itu namanya uh, surface wear. Oke. Nah, ini bevel untuk ini ya, untuk pengelasan groove. Nggak usah dulu. Ini ada beberapa jenis welds ya. Ini juga ini ya, istilah-istilah dalam butt weld. Jadi ada weld zone, itu daerah yang dipengaruhi oleh pengelasan. Ada weld face, itu yang di atas ya. Sementara yang bawah itu root. Jadi yang root itu yang pertama kali kita las di sisi sebelahnya. Lalu ada heat affected zone, HAZ. Heat affected zone, HAZ. Nah, itu daerah yang dipengaruhi oleh suhu yang meningkat akibat pemanasan. Nah, itu biasanya terjadi perubahan sifat mekaniknya. Oke, kalau yang di tengah-tengah ini adalah weld metalnya pasti, ya. Dari filler metalnya yang telah bergabung juga dengan si logam induknya atau base metal. Nah, yang ditunjuk di sini ini adalah boundary line atau fusion line. Jadi batas antara base metal dengan weld metal. Disitulah terjadi fusion. Oke. Nah, kemudian weld toe itu seperti jari kaki ya maksudnya ya. Itu batas di permukaan ya antara weld zone-nya sama base metal. Jadi daerah las-lasan yang ada bukitnya itu sama si base metal
ujungnya itu atau perbatasannya namanya toe gitu. Kalau ini toe di face, kalau ini toe di root. Kemudian ada yang namanya excess, kelebihan, atau istilah lainnya adalah reinforcement atau penguatan. Nah, seberapa tebal excessnya itu adalah istilahnya reinforcement dan tidak boleh berlebihan, nggak boleh juga kurang. Kalau kurang namanya underfill. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa pas ya, atau berapa kali satu kawat gitu. Nah, misalkan yang di sini satu bulatan itu satu kawat sekali jalan gitu. Kemudian yang sebelahnya itu kawat kedua dan seterusnya. Nah, kalau ini ya, ini kan dengan asumsi, sorry, yang ini aja deh. Ini kan jumlah layer, ini jumlah pas ya. Jadi yang paling bawah kalau untuk pengelasan groove itu namanya root. Nomor 2 biasanya kita pakai hot pass. Nah, kenapa harus ada hot pass? Hot pass itu biasanya kita gunakan untuk membersihkan root. Jadi rootnya selain diperkuat, dibersihkan lagi. Ya, jadi setelah ada hot pass, baru dikasih filler, diisi tengah-tengahnya. Jadi ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, nah, seterusnya. Nah, tapi pas dengan layer itu berbeda. Pas itu adalah satu kali kawat. Satu kawat dia nyampe berapa gitu. Ya mungkin di sepanjang materialnya itu satu kawat nggak habis ya. Sorry, satu kawat tuh kurang kan. Nanti ada sambungannya. Nah, tapi setiap satu kawat satu ini ya, satu lapisan itu namanya pas. Nah, tapi kalau materialnya atau gapnya itu lumayan lumayan lebar dalam satu ini satu eh, daerah ini mungkin ada dua kawat, maka itu kan terjadi yang namanya dua pas satu layer. Jadi dia berada samping-sampingan, itu layer yang sama itu. Oke. Dan sampai ke atas. Di atas ini namanya capping untuk menutupnya. Nah, itu menentukan berapa tebal reinforcementnya nanti. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini rootnya, kemudian di atasnya ini pasti hot pass ya, kemudian filler, filler sampai yang di atas capping. Jadi cappingnya ini satu layer tapi 3 pas. Oke, kalau kita lihat ini ada berapa layer? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atau 7 layer ya. Tapi kalau jumlah pasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 pas ya. Nah, kalau ini butt joint yang tipis ya, partnya tipis, itu bisa dikerjakan cukup satu pas aja, single pas. Tapi kalau untuk plat yang tebal, ya misalnya kita gunakan 9 mili atau 12 mili, itu akan bisa satu pas aja, karena nggak cukup si material, si ini, elektrodanya nggak cukup. Oke, oke, skip dulu. Nah, untuk fillet weld yang kita kerjakan, ini kembali ya, ada parent metal di sini atau base metal. Ini yang bagi dua, yang bawah ini yang satu orang satu, kemudian weld metalnya itu hasil las-lasannya di sini, kemudian toe-nya di sini ya. Toe itu adalah batas antara base metal dengan filler metal, dengan weld metal. Lalu ada fusion line. Fusion line itu di dalam nih, nggak kelihatan. Di dalamnya itu ya batas antara si base metal sama weld metal. Bedanya apa sama toe? Toe itu di atas. Jadi fusion line atasnya toe gitu. Toe ini. Nah, tapi yang di dalam, yang persentuhan langsung itu namanya fusion line. Kemudian ada heat affected zone, ya zona terpengaruh panas di situ. Biasanya warnanya berubah. Kemudian rootnya di sini, tapi rootnya nggak tembus ya, rootnya di sini, di bawah sini.
Yang di logam las-lasan yang ngadep keluar, yang ngadep ke kita itu namanya weld face, ya. Kemudian ada excess weld metal itu ketebalan, ya. Ketebalan biasanya bentuknya cembung, ya, antara batas ini, ya kalau kita tarik garis miring seperti ini, seperti segitiga, ya, segitiga siku-siku dengan kecembungannya. Nah, gini. Oke, itu namanya, ya, ada beberapa istilah, ya, ada yang namanya lag, ada yang namanya throat. Jadi kalau lag itu dalam segitiga siku-siku itu adalah ini, ya, apa namanya, alas dan tingginya gitu, ya, alas dan tinggi. Nah, sementara yang throat itu yang jarak dari ini, jarak dari sudut siku-siku ke sudut miring. Nah, itu namanya throat. Nah, tapi seringkali sisi miringnya nggak rata gini, tapi bisa terjadi cembung, kadang-kadang cekung. Oke. Nah, ada yang namanya design throat thickness, ketebalan throat. Jadi matematisnya, ya, desain itu artinya yang kita rancang. Jadi ketebalan throat itu secara rancangan pasti 0,7 dikali panjang leg, ya. Leg baik A maupun yang B. Biasanya sama. A sama B biasanya sama. Ya, jadi yang jarak dari sini ke sini, ya, jarak dari ini ke sini, ini namanya throat, ya, itu sama dengan 0,7 dikali panjang leg baik A maupun B. Tapi kalau dibalik, ya, panjang leg, ini legnya adalah 1,4 atau 1,41 dikali throatnya. Ingat, ini yang desain, ya. Desain itu artinya yang dirancang. Tapi realnya belum tentu. Realnya tentu harus kita ukur sendiri. Itu adalah hubungan antara throat dengan leg. Nah, ini adalah jenis-jenis dari tampaknya atau fisiknya si fillet itu. Jadi ada mitre fillet, ada concave, ada convex. Mitre ini yang mendatar, ya, jarang sekali. Bisa tapi jarang. Nah, nanti bisa juga terjadi bentuknya concave atau cekung, atau convex maupun cembung. Nah, itu kelihatannya dari hasil las-lasan nanti. Oke. 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 Ya dulu. Nggak usah. Baik, kemudian ada welding symbol. Nah, ini kemarin sempat kita singgung sedikit, ya, welding symbol, ya. Jadi ada field weld symbol, itu simbol yang mengindikasikan kalau pengelasan ini dibuat pada suatu tempat yang selain dari konstruksi awal. Nah, kalau ini adalah complete penetration, CP, menunjukkan kalau pengelasannya itu komplit. Jadi joint preparation-nya komplit. Jadi betul-betul dari awal sampai akhir. Kalau field itu artinya dia preparasinya di mana, tapi ngelasnya di tempat lain gitu, ya. Itu tandanya ada flag atau ada tanda bendera. Itu menunjukkan kalau berada di lapangan, di field. Nah, ini secara umum, ya, guidelines-nya. Ini untuk arc and gas weld symbol. Kita pakai yang ini aja. Nggak usah yang ini. Ini beda tipe pengelasannya. Resistance. Nah, kalau yang ini menunjukkan bead, ya, manik lasnya. Ini bentuknya fillet. Ini pengelasan plug atau slot. Kalau ini tipe groove-nya atau tipe sambungan
tipe bevelnya ya. Ini square yang lurus, kemudian V bevel, ini single bevel, ini tipe ini bevelnya U, ini tipe bevelnya J. Nah, kemudian tanda panah ya itu menghubungkan garis referensi ke sisi panah dari sebuah sambungan. Jadi dia nanti nunjuk ke sambungan. Ya. Jadi bisa ini ya bisa bengkok jadi seperti A atau B. Itu menunjukkan kalau si panah itu menunjukkan ke daerah tertentu. Gitu. Oke, kemudian ada buntutnya. Nah, ada buntutnya itu menunjukkan referensinya di sini. Ada spesifikasinya di sini. Oke. Lalu ada juga depth of preparation. Ya, itu yang dalam kurung ini adalah kedalaman si preparasi atau si bevel kita mau berapa dalam gitu. Dalam inci kalau ASME ya, inci. Kalau dalam ISO saya dalam milimeter. Lalu ada yang di atas ini ya. Ini ada finish simbol diselesaikan sampai selesai. Kemudian ada kontur ini yang mendatar ini. Kemudian groove angle. Ini kalau bentuknya groove ya. Nah, yang perlu disimak di sini ada dua sisi. Ya, ada other side, ada arrow side. Jadi kalau di bawah ini menunjukkan sila selasanya itu pada sisi yang ditunjuk oleh panah. Tapi kalau yang di atas itu sisi sebelahnya. Itu bedanya ya. Oke, ini nggak usah. Nah, ini pemilihan proses pengemasan nggak usah. Ya, material. Oke, ini cuman pertimbangan ya. Ada beberapa banyak jenis-jenis pengelasan prosesnya. Cara milihnya gimana? Ya, ada beberapa pertimbangan. Ini nggak usah. Oke. Ya, saya rasa cukup segitu dulu ya buat pengantar hari ini. Ya, kita ini mengingat kembali yang sudah pernah diajarin dulu di semester 1 supaya ingat kembali dan bisa diterapkan pada pengelasan yang sesungguhnya di semester ini. Karena di semester dulu itu cuman uh, nyoba ngidupin api, ya, kemudian mengatur tetesan pengelasan, tetesan ini ya, elektrodanya, filler metal, whirlpool, gitu. Karena kalau kita uh, apa ya kita hidupkan artnya, apinya dihidupkan, itu elektrodanya menetes kan, menetes sehingga membentuk kolam las namanya atau whirlpool. Nah, whirlpool itu ketika mendingin akan menjadi manik las atau bed yang akan kita gunakan untuk menyatukan logam. Kalau kemarin untuk pengelasan gerigi-gerigi atau pengelasan alur yang mungkin namanya las alur itu cuma di permukaan aja, tidak menyatukan. Tapi kalau yang ini kita akan menyatukan dua bilah logam dalam eh, bentuk satuan atau bentuk sambungan T. Oke, mungkin sampai situ dulu. Sampai sini ada yang ingin berdiskusi, menanyakan tentang pekerjaan hari ini? Nggak ada? Oke, Belum ada, Pak. oke, belum ada. Nanti kita ketemu jam 1 di lab W2 ya. Nah, sekarang seperti biasa saya absen dulu. Nanti saya lock dulu nih. Saya absen dulu siapa aja yang hadir di Zoom. Oke, dari Muhammad Haikal ada? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Davin. Hadir, Pak. Ya. Rizky Abdillah. Hadir, Pak. Yazid Hafiz. Hadir, Pak. Bayu Setia. Bayu hadir, Pak. Ya. Muhammad Galih.
Hadir, Pak. Royen Maranata. Ada Royen? PNM Pak. Udah pergi? Belum Pak. Nah, kenapa nggak ikut? Oke. Kemudian Owen Srifai, Hadir Pak. Muhammad Fadilah, Hadir, Pak. Haris Tarigan. Ada Haris? Ada. Caritas Gratia, Hadir, Pak. Isromi Mukti, Hadir, Pak. Robi Gunawan, Hadir Pak. Bobi Putra, Hadir Pak. Randy Ansyah. Nggak ikut? Oke. Muhammad Refi, Hadir Pak. Nadira, Hadir, Pak. Randy Febrian. Nggak ikut? Oke. Resti Aulia, Hadir, Pak. Gracia. Ada Gracia? Angkat tangan Gracia. Gracia, raise hand, Pak. Mic-nya rusak. Oke. Ricky Sitinja, Hadir, Pak. Muhammad Ramadan. Ada Muhammad Ramadan? Hadir Pak. Muhammad Zikri, Ini di grup Pak. Sinyalnya jaringan katanya. iya Zoom-nya memang sengaja saya kunci. Oke, kemudian Sanjung Parhusip, Pak. Muhammad Irfan. Oh, udah pergi ya. Ridwan Ghazali. Hadir Pak. Oke. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lab welding jam 1 ya. Jam 1 nanti kita praktikum sampai kurang lebih jam 4:30. Kemudian setelah itu kita cleaning. Seperti kemarin ya, bagus. Cleaningnya rapi ya. Dan jangan lupa nanti dicek kembali barang-barangnya. Dan saya sarankan bawa masker sendiri. Walaupun ada ya, tapi kadang-kadang takutnya habis. Kalau punya earplug, itu boleh dibawa aja. Ya, karena kemarin kurang itu earmuff di sini. Kalau earplug kan sebaiknya punya pribadi kan, daripada tukar-tukaran. Ya, nanti jangan lupa pakai APD, sepatu safety, baju tebal, celana tebal juga. Oke, demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, Adrian masuk juga ya. Adrian Pancaitan ada? Hadir, Pak. Oke, digabung ya kelasnya. Oke, jangan lupa nanti kita ketemu di lab welding jam 1. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk sesi teori hari ini. Kita ketemu lagi di siang hari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak.